Shalom Aleichem. Salam dalam kasih Kristus dan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan dan GBI Pemulihan yang saya kasihi, kita banyak menghadapi tantangan, tapi hadapi semua tantangan dengan iman. Dan iman itu harus diperkatakan, karena iman itu ada di mulut dan di hati kita. Dalam Roma pasal 10 ayat 8 dikatakan, iman ada di dalam mulut dan di dalam hati kita. Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman berasal dari firman Tuhan. Jadi firman Tuhan harus diperkatakan dalam menghadapi tantangan begini. Seperti Tuhan Yesus katakan di dalam Lukas 10 ayat 19. Aku berikan kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang bisa membahayakan kamu. Nah, kita harus perkatakan itu. Perkatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya menginjak ular dan kalajengking. Saya menahan semua masalah yang saya hadapi ini. Saya tahan, tidak ada yang bisa membahayakan saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iman berasal dari firman Tuhan. Tapi itu jemaat Tuhan yang saya kasihi, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Seperti dikatakan di dalam Yosua 1 ayat 8. Ya, renungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya kamu dapat bertindak sesuai dengan firman Tuhan itu, supaya perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Demikian juga Daud katakan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Renungkan firman Tuhan siang malam, supaya kamu berhasil. Apa saja yang kamu lakukan berhasil. Iman harus diperkatakan. Ingat jemaat Tuhan, pemulihan, kalian sudah diurapi Roh Kudus terus-menerus. Kalian sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Roh Kudus memberikan kita kuasa. Kisah Rasul tetap mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita semua sudah diurapi Roh Kudus. Ingat jemaat Tuhan GBI Pemulihan, kalian sudah diurapi Roh Kudus. Kalian sudah diberikan iman oleh Roh Kudus. Sebab itu perkatakan iman itu, dan itu pasti terjadi. Jangan takut kepada penyakit, jangan takut pada iblis, takutlah akan Yesus Kristus. Bagaimana caranya kita takut akan Tuhan Yesus? Yaitu taatkan firman Tuhan. Jangan melanggar firman Tuhan. Taati firman Tuhan. Itu namanya iman. Supaya kalian selalu perkatakan iman firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 22 dan 23, Tuhan Yesus meniupkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Terimalah Roh Kudus. Lalu Yesus bilang, kalau kamu mengatakan dosa orang ini diampuni, dosanya diampuni. Kalau kamu katakan dosa orang ini tetap ada, dosa tetap ada. Jadi kalau kita penuh Roh Kudus, apa yang kita katakan itu terjadi. Saya minta jemaat Tuhan GBI Pemulihan, perkatakan kata-kata iman. Jangan ngomong soal penyakit. Jangan ngomong soal corona. Corona itu maut. Corona itu dari Lucifer. Jangan ngomong itu. Jangan tebarkan itu. Tebarkan nama Yesus Kristus. Yesus Kristus, Tuhan langit dan bumi. Karena dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, kepadanya kemuliaan kekal selama-lamanya. Tinggikan nama Yesus Kristus. Jangan sebut lagi corona. Sebut nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus dari Nazaret telah memberikan kami kuasa menginjak ular dan kalajengking, mengalahkan semua musuh kami. Perkatakan itu. Tolak semua sakit penyakit, semua roh kutuk sakit, virus, penyakit apapun yang mengganggu kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak itu jauh-jauh dari kami, jauh-jauh dari keluarga kami. Kami dan sekeluarga kami dijauhkan Tuhan. Kami dan jemaat kami semua dipelihara sesuai Mazmur 91. Di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-7. Walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 sebelah kananmu, itu tidak akan menimpa engkau. Kenapa? Karena Tuhan melindungi kamu, Tuhan memelihara kamu. Kita hanya melihat pembalasan dari Tuhan kepada orang fasik, tapi kita umat yang diurapi Roh Kudus selamat. Tuhan berjalan maju menyelamatkan umat yang diurapinya. Di dalam firman Tuhan, di dalam Habakuk 3:13, Tuhan berjalan maju menyelamatkan umatnya, tapi Tuhan menghukum orang fasik. Jangan jadi orang Kristen fasik. Jadilah orang Kristen yang takut akan Tuhan, yang penuh Roh Kudus, penuh firman Tuhan.
Jemaat Tuhan yang saya kasihi dari GBI Pemulihan, kalian harus renungkan firman Tuhan siang malam supaya kalian penuh firman Tuhan. Kalian terus diurapi dengan Roh Kudus supaya kalian penuh Roh Kudus, seperti Paulus katakan dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-18, hendaklah kamu selalu penuh Roh Kudus. Jadi kita harus penuh Roh Kudus dan harus penuh firman Tuhan menghadapi tantangan ini. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kita, karena Tuhan kita lebih besar dari semua masalah kita. Tuhan maha baik. Tuhan berkati kalian jemaat Tuhan Yesus. Saya memberkati kalian dalam nama Yesus. Biar Tuhan Yesus berkati kalian terus. Hadapi dengan iman. Tetap bersuka cita. Jangan susah, jangan sedih, jangan lengah, jangan juga lemah. Kalian harus kuat bersuka cita. Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi Tuhan katakan bersuka citalah. Kalau kita selalu bersuka cita, bergembira, hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Maka jangan berduka, jangan bersusah. Kalian harus bersuka cita, bergembira terus. Tuhan menyertai jemaat Tuhan. Sampai kita bertemu kembali bersama-sama. Pasti Tuhan buka jalan bagi kita. Tuhan katakan di dalam Lukas 21 ayat 36. Ya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu luput dari semua yang akan terjadi itu. Kita luput dari semua terjadi. Banyak berjaga-jaga dan berdoa. Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kalian. Shalom Aleichem.